Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Firman Allah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tingkatkan terus iman dan ketakwaan, akhlak terus. Hari ini harus lebih baik dari yang kemarin, dan esok hari kita upayakan, dan mudah-mudahan Allah memberi pertolongan kita untuk lebih baik terus. Dan Allah di ujung ayat itu berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu meninggalkan dunia ini, jangan sampai kamu mati kecuali kamu sudah menjadi muslim yang sejati. Jamaah yang sangat saya muliakan, sebelum saya khutbah, saya mengajak hadirin semuanya untuk membaca surah Al-Fatihah. Kita berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina diberi kekuatan Allah, kesabaran, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama mudah-mudahan dengan segala cara Allah menjadikan Palestina menjadi negara merdeka seperti negara kita. Kita doakan seluruh yang ikut memberikan infak untuk tempat ibadah kita ini, memberikan makanan, minuman, apapun untuk semaraknya ibadah di sini, mudah-mudahan diganti Allah dengan rezeki yang lebih banyak. Hadirin sekalian, ketika saya masuk masjid ini, saya mendengar suara yang sangat indah, yaitu surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Happy dengan Terapi Al-Kahfi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ah. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi ini malam Jum'ah atau hari Jum'ah, Adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'ataini, maka Allah akan memberikan cahaya kepada orang itu antara Jumat satu dan Jumat berikutnya. Mudah-mudahan saya, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, setelah Jumat ini dan selanjutnya sampai kita meninggalkan dunia ini, tidak melewati Jumat kecuali sudah membaca surah Al-Kahfi. Karena surah Al-Kahfi ini adalah surat cahaya. Orang kalau tidak ada cahaya seperti apa rasanya? Di rumah listrik padam, ya seperti itu kalau orang hidupnya tidak ada cahaya. Inilah surah Al-Kahfi, surah yang menceritakan bagaimana anak-anak yang masih muda ya, memiliki ketahanan iman yang luar biasa. Lari ke gua, itu terjadi pada tahun 300. Jadi sekitar 271, sekitar 271 tahun sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Maka kisah 7 pemuda ini yang namanya ada perbedaan di antara para ahli, tapi di kalangan Islam yang paling terkenal adalah namanya itu 7 pemuda itu Muksalmina, Tamlikho, Martunis, Nainwis, Sariyulis, Dunawanis, dan Falyastat Yunis. Itu 7 pemuda itu. Dan di situ disebut juga ketika tidur dalam gua itu
ada anjing yang dalam posisi siap menyerang siapapun yang akan mengganggu orang ini, di dalam surah itu. Nah, hadirin sekalian, cahaya itu akan kita peroleh kapan? Cahaya itu kita peroleh hari ini, esok hari, dan seterusnya. Itu penting. Orang yang hatinya gelap itu bicaranya tidak bagus. Orang yang hatinya gelap itu cenderung mudah marah dan kemudian melihat orang itu hanya pada kekurangannya. Orang yang gelap hatinya itu kemudian mudah tersinggung karena tidak ada cahaya sama sekali. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, saya pernah kedatangan orang ya, yang orang ini tidak bisa tidur, kepalanya pusing, badannya lemas, kemudian badannya lemas, kemudian mudah marah. Lalu saya minta orang ini, begini aja coba ya, itu saya masih ingat surah Al-Kahfi itu surat cahaya dan mungkin ada kegelapan di hatimu ini ya. Saya tidak tahu masalahmu, tetapi coba saja sekarang buka ayat 18, surah Al-Kahfi 18, kamu buka, tolong dibaca. Di situ ada kata-kata wa tahsabuhum ayqadha wa hum rukud, dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, tapi sebenarnya mereka itu tidur. Disebut alam Al-Quran itu falabithu fi kahfihim thalathami'atin sinina wazdadu tis'a, di dalam surah Al-Kahfi itu thalathami'atin sinina wazdadu tis'a, 300 plus 9 tahun. Kenapa kok 300 plus 9? Jadi Al-Quran ini seperti mengajari kita, belajarlah matematika. Yang kedua, kalau dihitung dengan tahun Masehi itu 300 tahun, tapi kalau itu dihitung dengan tahun Hijriah menjadi plus 9 tahun. Jadi mengakomodir tahun dengan hitungan matahari dan hitungan bulan. Saya suruh membaca itu. Saya tanya lagi, berapa tahun Allah menidurkan? 309 tahun. Baik, nanti malam kamu tidur pakai air hangat, sholat 2 rakaat, kemudian mintalah kepada Allah, katakan begini, ya Allah, engkau maha kuasa menidurkan 7 orang manusia dalam gua itu 309 tahun. Saya yakin ya Allah, dengan barokah surah Al-Kahfi ini, saya yakin betapa mudahnya engkau memberi saya tidur 3,9 jam, 3 jam lebih. Engkau pasti maha kuasa. Yakinkan begitu, yakinkan, jangan ragu, dan katakan saya ikhlas menerima cobaan hidup seperti ini. Terus begitu, alhamdulillah dia bisa tidur. Berarti orang ini mendapatkan cahaya surah Al-Kahfi seperti dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan lagi yang lainnya, ada seorang janda. Dia ini dulu mahasiswi saya. Saya terkejut, dia kelihatan kurus dan pakaiannya compang-camping, padahal dulu waktu kuliah paling keren pakaiannya. Dia bercerita, saya sekarang menjadi petugas kebersihan di masjid, Pak. Loh, kenapa? Suami saya pergi tidak tahu kemana, padahal saya ditinggali 3 anak. Saya harus menyelesaikan angsuran rumah sekian, masih sekian tahun. Saya hanya bisa bekerja semampu saya. Saya jadi cleaning service di masjid, kemudian saya jual makanan-makanan ringan. Alhamdulillah juga ada orang yang memberi saya makan bertahan untuk hidup. Nah, dia bercerita,
suatu saat saya membaca surah Al-Kahfi. Saya tidak tahu artinya, terjemahnya saya tidak tahu. Tetapi sampai pada ayat 46. Pada ayat 46 mata saya tidak bisa bergerak. Mata saya tertuju kepada ayat itu. Padahal saya tidak tahu artinya. Saya penasaran. Lalu saya buka ayat itu. Lalu di situ dia membaca terjemahnya, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Al-mal, harta, wal banun, anak, zinatul hayatid dunya, itu kesenangan yang bersifat sementara di dunia. Wal baqiyatus sholihat, sedangkan perbuatan yang baik, yang itu nanti diberi pahala kemudian hari terus menerus abadi, itulah yang paling besar pahalanya, dan itulah yang paling bisa diandalkan untuk menjadi masa depan. Dia kemudian bersujud menangis. Kenapa saya gelisah soal sesuatu yang bersifat sementara? Saya harus tegar. Saya harus melakukan sesuatu membesarkan anak saya. Saya harus bekerja keras supaya anak saya menjadi orang yang soleh dan saya memperoleh pahala yang terus mengalir di akhirat nanti. Dia tegar. Saya dalam hati mengatakan, luar biasa. Berarti sabda Rasulullah itu benar. Berarti surat Al-Kahfi itu memang benar-benar memberi cahaya. Hadirin sekalian, berarti dia punya optimisme. Siapa sih orang optimisme? Orang optimisme itu adalah orang yang menyalakan cahaya di tengah kegelapan. Sedangkan orang yang pesimis itu orang yang mematikan kerlip cahaya. Muncul cahaya sedikit dimatikan. Tapi kalau orang optimis itu di tengah kegelapan dia mampu menyalakan cahaya. Hidup memang ada gelap, ada terang. Tetapi kalau kita tidak berani menjalani lorong-lorong kegelapan, engkau tidak akan sampai pada cahaya yang kau inginkan. Hadirin sekalian, kemudian mahasiswi saya ini pulang ke kampung. Dia mencari bibinya, yang bibinya ini memang sedih sampai badannya kurus, mikir karena dia tidak punya keturunan. Hartanya habis untuk berobat sampai dia punya keturunan. Melihat anak kecil lari-lari, dia menangis. Betapa indahnya orang punya anak. Maka Bapak Ibu sekalian, Bapak tidak punya duit mungkin, yaitu tidak nyaman, tapi lebih tidak nyaman lagi kalau tidak diberikan keturunan. Bagi yang tidak diberikan keturunan, jangan bersedih hati, sebab yang bersabar terus karena itu keinginan Allah, besok nanti di surga dijemput anak-anak kecil di atas karpet merah karena kesabarannya itu. Kemudian berbicara kepada bibinya, bibi tolong baca surat Al-Kahfi ayat 46 tadi, dibaca. Katanya bibinya, ya, harta anak itu adalah kebahagiaan yang tidak permanen. Baik, kalau begitu harta saya wakafkan sebanyak-banyaknya supaya di situ ada ayat wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Dan perbuatan-perbuatan yang melahirkan pahala yang terus mengalir dan abadi itulah yang menjadi masa depanmu. Dia sudah tidak gelisah lagi dan kemudian dia bersedekah yang banyak. Sekali lagi, berarti cahaya surah Al-Kahfi itu tidak hanya nanti, tetapi sekarang. Dan tentu yang lebih kita harapkan adalah cahaya itu paling kita butuhkan ketika kita melewati jembatan dari di atas neraka menuju surga itu. Kalau gelap akan susah kita bisa melewati jembatan itu. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menambah semangat bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang sangat terhormat ini untuk bersama-sama
melazimkan terus menerus setiap malam Jumat atau hari Jumat ya membaca surat Al-Kahfi sebisanya. Kalau tidak bisa seluruhnya ya separuh. Kalau tidak bisa separuh ya seperempatnya. Lambat tapi kita punya keinginan. Bagaimana Allah memberi cahaya anak kita, memberi cahaya kita? Jangan tanya bagaimana. Biar Allah yang punya teori sendiri. Jangan ngajari Allah bagaimana memberi cahaya. Percayalah, Al-Quran secara keseluruhan itu ajaib. Dan surat Al-Kahfi satu bagian dari keajaiban itu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah. Faqala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair. Ya Allah, kami mohon Engkau berikan tambahan umur untuk kami ya Allah, supaya kami ada kesempatan menambah kemuliaan dan memohon untuk mendapatkan ampunan darimu ya Allah. Jangan wafatkan kami kecuali kami telah menjadi orang yang benar-benar menjadi orang baik. Jangan wafatkan kami sebelum dosa-dosa kami telah Engkau ampuni semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun.